Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prastio, pensiunan Polri tahun 2024. Saya tugas 37 tahun di Kalimantan Utara. Sekarang sudah pensiun, namanya pensiunan. Namanya pensiunan dan pensiun. Ya, sekarang untuk mengisi kegiatan, saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya, pengalaman saya selama 30 tahun dinas di kepolisian. Ya, semoga ada manfaatnya. Sedikit-sedikit yang saya ingat aja. Kalau enggak ingat ya enggak cerita. Kalau enggak ingat ngapain cerita, ya kan? Yang ingat aja. Jadi ya ini ada pengalaman suatu kecelakaan. Ini juga suatu nasihat bagi diri saya sendiri, istri saya, dan anak-anak saya. Juga semua saudara-saudara saya. Ini pengalaman. Walaupun kita merasa di atas, jangan merasa di atas. Contohnya, walaupun saya polisi, jangan merasa polisi itu hebat sak maunya, jangan, ya kan? Ini contoh, ini pengalaman. Ini salah satu pengalaman saya, kecelakaan saya. Saya waktu itu bersama istri lagi naik kendaraan mobil. Waktu itu mobil tidak boleh sebut merek ya, karena kalau menurut merek ya nanti katanya yang lain nanti iri. Jadi waktu itu saya mau menghadiri undangan, kebetulan jam istirahat makan siang, kira-kira setengah 12. Saya bersama istri, saya jemput istri pulang, kemudian pakai mobil, saya ke tempat undangan. Waktu itu dari rumah itu kira-kira jauhnya 4 kilo. Kalau kebetulan saya tinggal di Tarakan, 4 kilo itu ya lumayan lah kan, dari Beringin ke Markoni itu kan. Ketika di Markoni itu kan jalanan agak naik sedikit, itu ada jalanan naik lah pokoknya. Pas naik sampai di puncak, tiba-tiba di depan saya ada bapak-bapak udah sepuh. Saya juga sudah sepuh. Waktu itu saya umur 50-an lah. Ada itu bapak itu lebih sepuh lagi dari saya, mungkin 60 lebih dia. Dia mau belok ke kanan, padahal dari sebelah kiri saya. Mau belok kanan, belok. Saya menghindar, ngerem, mendadak, dan bapak itu habis belok di tengah jalan berhenti tengah jalan. Jadi makin saya ngerem makin mendadak, saya makin remnya makin set gitulah kan. Karena saya ngerem mendadak, rupanya di belakang mobil saya banyak, karena itu kan jam makan siang setengah 12 itu. Saya memang mau tempat undangan di gedung pertemuan, ada gedung pertemuan di daerah Pamusian itu. Malam saya berdiri mendadak, di belakang mobil saya banyak ditabrak mobil saya dari belakang. Berhenti. Saya berhenti kan di depan ada bapak-bapak tadi berhenti di tengah jalan. Saya ngerem mendadak. Belakang berhenti, sampai orang melihat semua, kanan kiri melihat. Kebetulan sebelah kiri ada kafe itu, kafe siang tapi rame. Pada kelihatan semua. Saya turun karena saya tadi pulang pakai baju dinas, ya turun baju dinas saya. Karena baju dinas turun, kemudian saya ke belakang. Mas, sampai nabrak mobil sampai nabrak mobil saya, itu lihat. Saya berhenti sampai tahu bahwa saya mendadak berhenti karena di depan itu ada orang. Dia tidak percaya turun. Oh iya, ada orang berhenti sepeda motor di tengah jalan berhenti. Bapak itu dipanggil, Pak, sini Pak. Sampai lihat dulu Pak. Ya lantaran saya menghindari motor Bapak, mobil saya ditabrak mobil orang di belakang saya. Udah. Setelah gitu, dalam hati saya, untung ada istri saya di mobil. Jadi istri saya tahu bahwa keadaan seperti itulah saya ditabrak orang dari belakang. Kemudian saya Mas itu tak tanya, Mas, sampean
punya SIM enggak? STNK ada. Ya sudah. Nanti besok sampean bikin SIM ya. Nah, bikin SIM, udah, terus udah saya mau ke tempat undangan. Udah, hati-hati lagi, tak kembalikan STNK-nya. Dia enggak punya SIM. Coba. Saya polisi baju dinas, ditabrak. Peot mobilnya, belakang peot. Mobil saya, mobil pokoknya ya ya pakai mobil sederhana lah. Kemudian peot ya, Mas hati-hati. Dia tuh bergetar, lihat saya baju dinas, mungkin dikiranya saya mau marah, terus ya kebetulan saya lagi belajar belajar agak sedikit belajar sabar, sedikit aja belajar sabar. Udah Mas, saya mau teman sudah, saya besok lagi hati-hati. Cuman kerjaan apa ini? Dia rupanya mobil mobil pick up itu yang terbuka belakangnya lagi ngangkut kasur. Saya tanya, oh bukan, ada kasur jelek sama kasur-kasur udah rusak lah maksudnya. Kasur udah rusak, nggak tahu mau dibawa kemana, sama ada karung-karung. Ini mobil siapa? Mobilnya bos saya kerja nyupir, masih muda anaknya, umurnya umurnya kira-kira antara 20 sampai 30. Ya sudah Mas, sampai anu aja. Sampai apa? Hati-hati ya, sudah saya mau ke tempat pengantin. Di jalan istri saya, namanya istri ya kan. Kadang istri itu sampai yang ditabrak itu nih. Terus saya ngomong, Bu, saya polisi, saya tahu kalau ada kecelakaan seperti ini, memang yang nabrak belakang salah, dia nabrak mobil saya. Kemudian yang di depan bapak itu juga salah. Kenapa berhenti mendadak? Langsung berhenti tengah jalan, ya kan? Jadi saya bapak itu sudah sepuh, yang di belakang masih anak muda. Kelihatannya dia mungkin baru nyupir. Kutanya tadi bilang baru kerja 3 minggu, belum ada sebulan, mungkin belum pernah gajian mungkin, ya kan? Terus dia juga ngomong, aduh Pak, istri saya lagi hamil besar, dia bilang gitu. Tahu mobil saya peot. Ya sudah Bu, bapak itu yang lagi-lagi nyebrang, kenapa tiba-tiba ngerem mendadak? Apa sebabnya? Udah Bu, nggak usah banyak tanya, nggak usah mencari siapa yang salah, ini siapa yang benar. Itu kenapa mengerem? Itu ya karena digerakkan oleh Allah. Karena apa? Kalau orang sudah nggak digerakkan tangan ini, kalau nggak digerakkan sama Allah, nggak bisa ngerem dia. Pasti dia bablas terus. Ya kan? Demikian juga orang yang di belakang. Nyopir itu dilala mungkin matanya melihatnya ke kanan, ke kiri, nggak fokus, akhirnya nabrak yang di depannya. Itu sopir yang di belakang nabrak mobil saya juga matanya bisa melirik ke kanan ke kiri, itu siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan ya Allah Tuhan yang menciptakan manusia itu, yang menciptakan kita ini. Saya ciptakan oleh manusia. Saya bisa ngomong ini juga karena mulut saya digerakkan oleh Allah. Saya ngomong gitu sama istri saya. Sudah Bu, memang kita kalau tabrak ini rugi. Mungkin kalau ke bengkel ya, yang jelas jutaan lah itu. Jutaan. Memang diperbaiki pasti karena peot, pintu belakang itu masuk ke dalam. Ini jutaan, tapi tidak apa-apa. Itu kan memang Allah yang terjadinya. Ini sudah takdir Bu. Takdir bahwa takdir itu sudah tidak bisa tidak ada dalam buku. Nanti kamu takdir tabrakan itu kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Nah kita harus bisa menyiasati dengan takdir. Kenapa Allah mentakdirkan saya ditabrak orang? Kok tadi di depan ada orang nyebrang pakai motor belok terus langsung berhenti. Itu apa? Itu semua sudah takdirnya Allah. Jadi ya sudah. Dan sudah saya juga polisi. Seandainya saya mungkin polisi terus itu marah-marah, kurang ajar, kamu nabrak matamu, gak lihat, apa bisa saya? Mungkin baju dinas terus ngomong, polisi itu enak yang polisi marah-marah sama masyarakat, pasti ngomongnya seperti itu. Yang tidak senang. Kalau yang senang, kalau yang netral pasti ngomongnya polisi bodoh itu baju dinas ditabrak kok diamnya. Saya bukan begitu. Saya mikir justru inilah momentum. Saya merantau dari Jawa ke Kalimantan itu mau mencari rezeki, mau cari uang yang halal, rezeki yang halal, uang yang halal, ya kan? Ini momentum. Kenapa Allah mentakdirkan saya ditabrak mobilnya pada saat itu, mau tempat pengantin?
ayo Bu kita ke tempat pengantin. Tapi sebelum ke tempat pengantin, mobilnya kita minggir dulu, orang lain suruh, kalau banyak di belakang. Akhirnya mobil saya pinggirkan, sudah Bapak jalan. Terus yang belakang saya atur agar jalan, udah jalan. Saya minggir sendiri, yang nabrak saya juga tahu sudah jalan. Antar, saya bilang gitu. Terus saya di dalam mobil saya nasihatin istri. Gini Bu, kita ini lagi dapat cobaan ini. Semua apa cobaan? Ujian. Ya, ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Jadi tidak usah marah, tidak usah menyalahkan orang itu. Kalau nyalahkan Allah lah, Tuhan disalahkan. Tuhan, kenapa mobil saya ditabrak ini? Mobil saya rusak. Berapa juta ini nanti ke bengkel? Nah, pasti begitu. Tapi kan apakah pantas menyalahkan Allah? Sedangkan rezeki bisa punya mobil, walaupun mobilnya kredit, ya kredit, bayar tiap bulan. Walaupun itu kan ya juga Allah yang kasih. Nah sekarang sama Allah dicoba mobilnya ditabrak sedikit gitu. Itu mau marah-marah sama Allah, sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya jangan, kurang pas. Ibaratnya saya sudah ngasih misalnya motor sama anak, kemudian anaknya hanya karena masalah sedikit terus anak marah-marah sama kita. Sama bapak orang tuanya dimarah. Jangan, kita sudah dikasih rezeki sama Allah yang menciptakan kita manusia, kemudian mobil ditabrak, dikasih ujian, saat ditabrak bagaimana itu? Nah, seperti itu. Itu namanya ujian dari Allah, Bu. Ya udah, nanti kita serahkan. Berdoa, ya Allah, hari ini saya dapat ujian seperti ini ya Allah. Ditabrak mobil saya. Yang nabrak di dalam orang tidak punya. Mungkin kalau yang nabrak orang kaya, misalnya bos ya kan, ditarakan ada bos lah banyak ya kan. Saya bukan termasuk bos. Ada bos ditabrak. Oh sudah, ganti, bawa ke bengkel saya bayar. Mungkin begitu. Yang nabrak juga orang tidak punya, karyawan baru kerja 3 minggu, dia bilang istrinya baru hamil mau melahirkan, ya sudah Mas, hati-hati ya, nanti sampai bikin SIM, sampai punya SIM, terus dia STNK tak kembalikan, mobil orang Cina tidak salah. Kalau saya sudah tahu karena saya sudah pengalaman, polisi kalau ada kecelakaan gitu, terus itu mobil toko, ya kan, kalau dia dibawa, nggak mungkin yang punya mobil toko itu kebetulan ya rata-rata yang punya toko besar itu biasanya dari orang Tionghoa kan. Nggak mungkin, wah itu habis nabrak, udah saya yang bayar. Belum pernah seperti itu. Ya tapi ya yang ada bos yang udah saya yang bayar. Kadang-kadang seperti itu ada. Tapi ya kadang ada orang yang nggak mau, wah itu salahnya supir saya, dia tanggung jawab. Nah, pasti begitu. Tapi kan apa kita tega? Saya punya mobil baru yang nabrak, orang cuma kerja bawa mobil, tidak ada SIM-nya, dia baru kerja untuk nanti kalau saya sudah gajian saya mau bikin SIM. Masa tega mau orang seperti itu terus mau kita perkarakan? Saya ngomong sama istri seperti itu. Istri saya menyadari, ayo Bu, kita sama-sama berdoa Bu, saya beli di mobil. Sama saya kalau manggil istri saya manggilnya Bu gitu kan, Ibu gitu. Ya Bu, kita berdoa, ya Allah saya dapat musibah seperti ini. Semoga nanti diganti rezeki yang lain yang lebih berkah, yang lebih barokah gitu. Ya kalau misalnya ternyata mobil itu tidak bisa diperbaiki karena belum ada uang nganggur untuk perbaikan ya, uang yang ada aja ya kan, namanya gajian tiap bulan ada gajian. Tapi kan tidak mungkin gaji terus untuk itu semua kan, enggak. Kadang untuk biaya anak yang kuliah, kebetulan anak saya ada yang di pesantren ya kan, ada yang mondok. Waktu itu anak saya mondok ada di Gading Mangu. Nah, anak saya ada di Gading Mangu. Alhamdulillah anak saya 6, ceweknya 5, laki-laki 1, kemudian tambah lagi ada anak angkat saya 1. Sama-sama. Waktu itu ya di Gading Mangu semua. Alhamdulillah bisa tuh Bu, kita bisa membiayai anak sekolah di pesantren sudah syukur. Mobil ditabrak hanya sebagian kecil saja. Sudah kita serahkan kepada Allah gitu. Jadi setelah gitu hati istri saya langsung diamnya nggak tahu saya diam dongkol atau diam, tapi kan paling tidak meredam omongannya dulu. Ini salah satu ilmu kehidupan ya kan, ilmu kehidupan untuk istilahnya menurunkan tensi omongan istri, kemudian menurunkan diri kita sendiri. Hati kita dongkol juga waktu kita kaget juga saya, ya kan?
Tapi kan bagaimana cara mengambil ini? Oh iya, saya harta saya lebih banyak. Saya punya mobil, dia mobilnya bosnya, ya kan? Berarti kan saya lebih banyak sama Allah. Terus saya diuji, ya Allah. Allah terus memberi uji. Kau yang punya mobil ditabrak sama orang yang tidak punya mobil. Mobilnya mobil perusahaan, mobil toko, ya kan? Mobil yang tadi ngantar atau karung-karung isinya apa, kayak mungkin tepung atau apa nanti saya udah. Terus habis gitu saya udah teruskan lanjut. Udah jalanan sudah normal jalan, sudah tak atur. Kemudian saya baju dinas, saya ngatur sekalian. Sudah tak atur kendaraan sudah normal kanan kiri. Terus saya ke tempat pengantin lah, karena memang tadi niatnya ke tempat pengantin, ya kan? Tempat pengantin, kemudian kita bisa ya memberikan doa restu pada pengantin kepada teman-teman anaknya nikah. Nah, ada teman kami, teman saya dan teman istri saya yang sama menikah di gedung pertemuan. Yaitu salah satu ilmu kehidupan bagaimana untuk mendinginkan hatinya istri tiba-tiba ada musibah, bisa dibilang musibah, bisa dibilang cobaan, bisa dibilang ujian, ya kan? Nah, ini tinggal kita atau ketiganya kita anggap ya musibah, ya ujian, ya ya cobaan, bisa semua. Nah, itu salah satu contoh. Setelah itu manfaatnya apa? Hati kita merasa dingin, istri juga dingin. Jadi kekeluargaan dalam rumah suami istri itu sudah tidak akan mencari itu lagi. Kalau yang tidak sabar atau tidak menerima bahwa itu suatu ujian, marah itu kurang ajar, itu mungkin ngomel terus. Tapi apa manfaatnya ngomel-ngomel? Akhirnya kita tidak jadi datang ke tempat tujuan kita, pengen mendatangi teman yang anaknya menikah, ya kan? Kemudian nanti pulang lagi, saya habis acara itu sholat duhur terus bisa pergi kerja lagi ke kantor lagi, kan seperti itu. Antar pulang istri baru kantor lagi, seperti itu. Jadi semuanya eh, bisa dilaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Namanya orang kerja tetap datang ke tempat kerjaan. Istri pulang, istri bisa eh, kebetulan istri saya jualan, antar pulang itu jualan, bu udah cari uang, berdoa minta diganti jualannya laris, ya begitu. Jadi lelah ya nanti jualannya laris, bisa walaupun nanti laris bukan berarti untuk memperbaiki mobil, bisa untuk membiayai anak-anak yang di pesantren atau yang sekolah, seperti itu ya. Itu salah satu ilmu kehidupan, ya kan? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.